Pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan. Kita harus bersama-sama menghentikan pelaku pelecehan seksual. Halo teman-teman, di sini kami dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Pendidikan. Di sini kami akan membahas isu-isu penting yang marak terjadi di dunia kampus dan juga sensitif bagi beberapa orang. Jadi, tujuan wawancara ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, memberikan solusi, dan memberikan dukungan bagi korban kekerasan seksual. Selanjutnya, kita mau mendengar nih tanggapan dari beberapa mahasiswa Universitas Brawijaya mengenai kekerasan seksual. Yuk kita simak videonya. Halo, namaku Nur Fadia, aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Aquella dari Fakultas Teknologi Pertanian. Amelia, Mungkin dari prodi apa? dari Administrasi Bisnis. Oke, perkenalkan, namaku Syahel Gibran Azrafi dari Fakultas Pertanian. Nama saya Muhammad Aulia Wikuwijaya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Menurut saya kekerasan seksual itu adalah tindakan pemaksaan secara psikologis atau fisik dalam hal seksual. Seksual itu menurut aku kayak tindakan yang melecehkan seseorang, entah itu secara langsung dan tidak langsung, dan itu berdampak gak hanya ke fisik tapi juga ke psikisnya korban gitu. Kekerasan seksual itu perbuatan yang menyimpang pada agama dan hukum. Kekerasan seksual itu tindakan adanya ancaman atau paksaan untuk melakukan tindakan seksual terhadap seseorang. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, verbal maupun non-verbal, yang melibatkan unsur seksual gitu Kak. Kalau melihat sih saya nggak pernah ya. Kalau mendengar tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus ini saya pernah. Kalau melihat sih aku belum pernah ya, tapi aku pernah dengar kasusnya aja gitu di media sosial Udif. Pernah waktu itu ada yang viral di Twitter. Jadi salah satu mahasiswa di Universitas Brawijaya itu ada yang terkena pelecehan seksual gitu Kak. Pernah sih, sering. Tapi ya gitu deh. Kalau melihat sih belum pernah, tapi kayaknya sih ada ya. Pasti akan mendampingi korban untuk melaporkan ke pihak berwajib ya. Dan agar korban tuh nggak merasa sendirian. Yang pasti pertama negur negur pelakunya. Terus mungkin tindakan kedua cek korbannya tuh kayak nggak apa-apa atau gimana. Paling terakhir juga ya aduin deh ke yang lebih berwenang gitu. Nah, pastinya saya akan melapor ke pihak terkait karena di FEB ini dari BEM-nya itu ada namanya FEB melapor. Jadi KM keluarga mahasiswa FEB UB ini bisa melaporkan jika menemukan adanya tindakan kekerasan seksual itu ke FEB melapor. Kalau layanan buat kekerasan seksual itu pastinya ada ya. Di Universitas Brawijaya sendiri sudah ada di beberapa fakultas ya, dan menurut saya itu sudah cukup efektif untuk mendampingkan kayak mental atau bahkan kayak minta bantuan hukum. Harapan saya mungkin semoga kedepannya itu lebih baik lagi, dan semoga itu tidak ada sivitas akademika yang melapor. Pesannya mungkin jangan nyalain diri sendiri, like it's not your fault. Laporkan kekerasan seksual ke pihak berwajib gitu Kak. Soalnya pasti akan didampingi oleh tenaga ahli, jadi jangan merasa takut gitu. Terhadap korban ya pasti menghilangkan trauma itu kan berat. Jadi pesan saya itu tetap semangat aja, dan pasti ada, jangan menganggap kalau korban itu sendirian. Pasti ada keluarga ataupun teman terdekat yang bisa membantu korban. Aku cuma mau bilang kayak terima kasih aja sih udah menguatkan diri, walaupun itu pasti berat banget, dan kamu harus tahu kalau di sekitar kalian banyak orang yang bersedia buat bantu. Itu tadi tanggapan dari beberapa mahasiswa UB mengenai isu kekerasan seksual yang ada di kampus kita ini. Dengan adanya wawancara ini, kami harap sebagai mahasiswa dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada para audien. Dan diharapkan melalui wawancara ini dapat menjadi bentuk dukungan kepada para korban dan membangkitkan pengaruh positif kepada masyarakat terkait isu yang sangat penting ini.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.